Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sahibul fadilah Al-Ustaz Dr. Nasruddin MPDI serta teman-temanku semua yang berbahagia. Hayya nashkur syukran katsiran ila Allah alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayah hatta nastati an nastami fi hadhihi al-majmu'ah al-mubarakah. Wa la nansa aidan an nursila salaman wa tasliman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya di sini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai mahasiswa, sebagai hamba Allah untuk menuntut ilmu, untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Nasruddin yang telah memberikan tugas kepada saya sehingga menjadi amal bagi saya. Baik, langsung saja di sini akan saya resensi resensi sebuah kitab yang cukup populer di kalangan pesantren, di kalangan para santri. Nama kitabnya yaitu adalah Arba'in Nawawi. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu ya, maaf saya belum perkenalan tadi. Nama saya Awal Fikri Barsah, Prodi PAI S2 kelas A, NIM 2004014012006. Oke, saya lanjutkan. Kitab Arba'in Nawawi ini adalah kitab yang mengumpulkan 40 lebih tepatnya 42 hadis. Jadi ada banyak arba'in lain ya selain Arba'in Nawawi ini. Namun yang cukup populer yaitu kitab Arba'in Nawawi. Ada arba'in atau 40 hadis yang membahas mengenai fikih atau hukum. Kemudian ada arba'in yang membahas mengenai akidah ada dan lain sebagainya, banyak ada arba'in yang lain. Namun yang cukup populer di antara arba'in lainnya yaitu adalah Arba'in Nawawi. Jadi kitab Arba'in Nawawi ini yaitu adalah kitab yang mencakup segala aspek terkait dengan dasar-dasar agama Islam. Kemudian kitab Arba'in Nawawi ini juga menjadi sumber rujukan bagi ulama-ulama terdahulu untuk mengambil dasarnya itu dari hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi ini cukup populer di kalangan pesantren baik di pondok pesantren salaf ataupun pondok pesantren modern. Di sana banyak dikaji terkait dengan kitab Arba'in Nawawi. Begitu juga dengan madrasah diniyah. Pada saat ini juga sudah mengkaji kitab Arba'in Nawawi ini. Terkait dengan biografinya, musannif fi hadzal kitab atau pengarang kitab ini yaitu adalah namanya Yahya bin Saifuddin An-Nawawi. Kunyahnya yaitu Abu Zakaria. Kemudian
Imam Nawawi ini juga dijuluki sebagai Muhyiddin ya, atau orang yang menghidupkan agama ya, Muhyiddin. Beliau Imam Nawawi dari kecil sudah menghafalkan Al-Quran ya, sudah hafal Al-Quran dari umur 10 tahun. Kemudian di umur 18 tahun beliau hijrah untuk menuntut ilmu ke Damaskus ya, pada guru pertamanya. Kemudian istilah An-Nawawi ini adalah dinisbatkan dari kotanya ya, kota Nawa yang berada di dekat Damaskus, ibu kota Syria ya. Damaskus ibu kota Syria, yang sampai saat ini juga sering dikunjungi ya untuk ziarah ke makam Imam Nawawi. Jadi Syekh Nawawi ini beda lagi dengan Syekh Nawawi yang ada di Banten ya. Kalau Syekh Nawawi yang di Banten itu Imam Nawawi Al-Bantani ya. Kalau pengarang dari kitab Arba'in Nawawi ini dari Damaskus ya. Nama kotanya itu Nawa, makanya dijuluki dengan An-Nawawi. Beda lagi dengan An-Nawawi Al-Bantani. Kalau Al-Bantani berarti dari Banten, Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani ini juga tafaulan dengan Imam Nawawi pengarang kitab Arba'in ini. Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah dan beliau juga wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau hidup sekitar 45 tahunan ya, cukup muda, namun karangan beliau sangat banyak ya. Di antara yang populer yaitu Arba'in Nawawi ini, yang sampai saat ini masih dikaji di kalangan pesantren-pesantren, yang insya Allah akan menjadi jariah bagi beliau. Kemudian sedikit saya mengulas ya terkait dengan isi kitabnya ya. Mungkin akan saya bacakan hadis yang merupakan unggulan dalam kitab An-Nawawi ini. Dalam hadis pertama disebutkan al-haditsul awal an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih rahul Imam Al-Muhadditsain. Jadi cukup menarik dari hadis yang awal ini. Ini bisa kita jadikan sebagai prinsip pedoman hidup kita. Jadi intinya innamal a'malu binniyat ya. Segala sesungguhnya amal itu ya, sempurnanya amal atau sahnya amal itu jika dibarengi dengan niat ya. Kalau tidak niat itu kurang sempurna ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya segala sesuatu atau segala perkara itu tergantung pada apa yang kita niatkan. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita melakukan segala perkara apapun kita niatkan terlebih dahulu biar tidak ada kerugian setelah kita melakukan itu. Contoh halnya kita kuliah ini, kita niatnya untuk apa? Kalau dari awal kita tidak niat dengan jelas ya, maka hanya kerugian yang kita dapat. Maka dari itu kita niat mencari melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk menuntut ilmu seperti itu, dan untuk menghilangkan kebodohan agar mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian faman kan hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Jadi
jika niatnya kita dari awal keliru, maka ya apa yang kita dapatkan yaitu hijratu ilallah wa rasul, hijratu ilallah wa rasul. Contoh halnya nih, aplikasinya seperti kita kuliah dari awal kita udah niatnya udah kuliah S2 nih, sambil cari-cari mungkin ada jodoh nanti di perkuliahan. Mungkin banyak teman yang saya dapatkan tanpa niat untuk menuntut ilmu, ya nantinya yang kita dapatkan ya jodoh itu, yang kita dapatkan ya wanita yang ingin kita nikahi itu. Jadi kita tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan ridho Allah, jadi kita rugi, hanya kerugian yang kita dapat ya. Intinya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi prinsip dasar hidup kita. Jika kita melakukan apapun itu, sebaiknya kita awali dengan niat terlebih dahulu. Biar apa? Biar tidak ada kerugian yang kita dapatkan. Kemudian ini juga terkait dengan al-umuru bimaqasidiha. Di ibadah itu juga tidak hanya sholat, ngaji ya, di masjid terus, bukan hanya itu. Jadi kita ngarap tugas ya, ngarap makalah, ngarap jurnal, ngarap apapun ya. Kalau kita niatkan karena melaksanakan perintah Allah ya, kita niatkan untuk menuntut ilmu, yaitu jadi ibadah. Jadi nggak usah pusing, kita nggak bisa tahajudkan, kita nggak bisa lama-lama di masjid, kita lebih sering ngarap tugas ya, lebih sering di depan laptop. Itu nggak masalah kalau kita niatkan dari awal itu untuk ibadah, untuk melaksanakan kewajiban kita ya, sebagai seorang hamba. Itu intinya seperti itu. Jadi hadis awal ini cukup menarik ya. Mungkin ada waktu khusus ya untuk mengkaji terkait dengan kitab ini. Kemudian terkait dengan kelebihannya ya, terkait dengan kelebihan kitab ini Arba'in Nawawi ini cukup menarik ya. Isinya ini mencakup segala aspek mengenai hadis-hadis dasar dari agama Islam. Kemudian kitab ini juga mudah dipahami ya. Ini yang terbitan dari Al-Miftah Surabaya. Mungkin banyak model-model kitab seperti ini. Mungkin ini sebagai sampel saja ya. Ini seperti ini mungkin. Ini sebagai sampel saja. Nah ini kemudian untuk dihafalkan juga mudah ya. Recommended sekali untuk dihafalkan karena ini hanya matan-matannya saja, mungkin tidak ada sarah ya. Jadi rekomendasi sekali jika ingin menghafalkan hadis tapi bingung hadis yang mana yang kalian hafalkan saja kitab ini ya. Kitab Arba'in Nawawi ini hafalkan saja. Kemudian kekurangannya mungkin di dalam kitab ini belum ada sarah ya, atau penjelasan secara rinci. Nah, jadi bagi pembaca ini kurang bisa memahami secara rinci tentang paparan hadis yang dipaparkan itu. Kemudian tidak disertai dengan makna gantung atau makna pegon Jawa ya. Kalau istilah pesantren itu pegon Jawa ya. Jadi kosongan ya kitabnya seperti ini, tapi ini sudah saya maknain ya. Di pesantren dulu sudah saya isi. Nah, jadi bagi pemula mungkin akan kesulitan jika tidak ada makna pegon Jawanya ya, atau makna gantungnya untuk bisa memahami artinya itu. Tapi kalau ada makna pegon Jawa atau artinya, insya Allah bagi pemula akan lebih sedikit terpaku. Ya mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.